Pernah nggak kamu merasa bersalah, padahal kamu sebenarnya korban? Pernah dibolak-balik logika sampai kamu ragu pada dirimu sendiri? Kalau iya, kamu harus nonton video ini sampai habis. Karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering luput, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Bukan cuma soal perselingkuhan, tapi cara mereka menyembunyikannya lewat kata-kata. Kita akan kupas 10 kalimat manipulatif yang sering dipakai tukang selingkuh. Kalimat-kalimat yang terdengar manis, tapi sebenarnya sedang memanipulasi emosimu. Dan kamu wajib sadar sebelum terlambat. Kalau kamu pernah dengar salah satunya, atau bahkan sering jadi korbannya, mungkin ini waktunya kamu pasang batas dan sadar sepenuhnya. Jangan sampai dimainin pakai kata-kata lagi. Mari kita mulai. 1. Kamu terlalu sensitif. Kami hanya berteman biasa. Kalimat ini terdengar sederhana, namun di baliknya tersimpan racun yang perlahan merusak logikamu. Ketika seseorang yang kamu cintai mulai menggunakan kata-kata ini, itu sering bukan tentang kamu yang terlalu sensitif, tapi tentang dia yang terlalu pandai menyembunyikan. Seringkali, orang yang berselingkuh tidak langsung mengakui perbuatannya. Mereka akan membentuk narasi baru yang membuatmu merasa seolah kamu yang bermasalah. Sikap curiga dianggap lebay, dan instingmu dianggap kelewat reaktif. Padahal, tidak ada yang salah dengan merasa cemas. Saat seseorang yang kamu percaya mulai berubah, bersikap waspada adalah wujud cinta yang sehat. Bukan tanda bahwa kamu paranoid atau tidak waras. Tapi mereka membalikan itu semua. Mereka tidak hanya mengingkari, tapi juga memanipulasi persepsimu tentang kenyataan, agar kamu pelan-pelan ragu pada dirimu sendiri. Saat kamu menangkap percakapan yang terlalu akrab, mereka bilang, itu cuma basa-basi biasa. Saat kamu merasa dijauhkan, mereka bilang, kamu baperan banget sih. Itulah cara mereka menyembunyikan kesalahan, dengan membingkainya sebagai masalah pada dirimu. Kamu yang terlalu sensitif, kamu yang tidak dewasa, kamu yang selalu berpikiran negatif. Padahal, cinta yang sehat tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu, tidak membuatmu terus-menerus bertanya, apakah perasaanmu valid, atau hanya halus semata. Cinta yang tulus tak akan menuduhmu terlalu peka. Kalimat, kami hanya berteman biasa, sering menjadi tameng. Padahal interaksi yang terjadi sudah melebihi batas wajar pertemanan. Ada chat yang disembunyikan, ada tatapan yang tak biasa, dan ada jarak emosional yang semakin terasa. Ketika kamu mencoba bicara, mereka menyalahkanmu lagi. Kamu nggak bisa ngerti aku. Kamu terlalu banyak drama. Dan akhirnya kamu diam, karena takut kehilangan. Mereka tahu itu. Mereka tahu diam kamu bukan karena percaya, tapi karena kamu lelah dipojokkan terus-menerus. Dan disitulah mereka merasa menang. Mereka tidak hanya mengkhianatimu secara perbuatan, tapi juga menghancurkan kepercayaan dirimu secara perlahan. Kamu mulai bertanya-tanya, mungkin aku emang terlalu berlebihan. Padahal hatimu tahu, kamu tahu sesuatu tidak beres. Tapi manipulasi membuatmu memendam semuanya sendiri. Dan saat kamu terluka, mereka tetap merasa benar. Inilah luka yang tidak terlihat oleh orang luar. Karena kalimat seperti ini tidak berteriak, tapi menyiris perlahan, membuatmu terus diam, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku memang tidak layak dipercaya? Semua ini bukan soal overthinking, tapi tentang sinyal-sinyal kecil yang tidak boleh diabaikan, tentang intuisi yang dibungkam oleh narasi manipulatif, tentang cinta yang dijadikan kedok untuk menyembunyikan pengkhianatan. Ketika seseorang benar-benar menghargai hubungan, dia tidak akan membuatmu merasa bersalah karena peduli. Dia akan menjelaskan dengan jujur dan menjauh dari situasi yang bisa menimbulkan salah paham. Tapi tukang selingkuh tidak begitu. Mereka menciptakan ruang abu-abu agar mereka bisa bersikap semaunya tanpa konsekuensi. Dan ketika kamu tersakiti, mereka menuduhmu terlalu sensitif. Ini bukan tentang cemburu buta. Jika dia benar-benar setia, dia akan menjadikanmu prioritas, bukan menjadikanmu musuh dalam pertengkaran yang diciptakannya sendiri.
dan bukan pula menutupi kedekatannya dengan alasan yang melemahkan hatimu. Jadi jika kamu pernah mendengar kalimat ini, berhentilah sejenak. Dengar hatimu, bukan suara manipulasi yang dibungkus kata-kata halus. Renungan untukmu di poin 1 ini. Tidak semua yang dibungkus sebagai pertemanan itu murni dan bersih. Terkadang, itu hanya cara lain untuk melindungi hubungan rahasia yang belum siap mereka akui. Dan kamu tidak harus terus-menerus mempertanyakan kewarasanmu hanya karena kamu peduli. Kalau cinta membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu ingin dimengerti, maka itu bukan cinta. Itu jebakan yang perlahan membunuh siapa dirimu sebenarnya. Dan kamu berhak keluar dari sana dengan kepala tegak dan hati yang utuh. 2. Kamu tidak percaya padaku ya? Kalimat ini terdengar lembut, tapi begitu diucapkan dalam konteks yang salah, ia berubah jadi senjata psikologis yang sangat tajam, menyerang diam-diam ke arah yang paling rapuh dalam dirimu, kepercayaan. Saat seseorang melakukan kesalahan, mereka bisa memilih 2 jalur, bertanggung jawab atau menyalahkan pihak lain, agar dirinya terlihat tetap suci. Dan kalimat, kamu nggak percaya sama aku ya, adalah cara halus untuk menyeretmu ke kursi terdakwa. Bukan mereka yang salah karena menyembunyikan sesuatu, tapi kamu yang dianggap terlalu curiga. Ini adalah bentuk manipulasi paling sering digunakan oleh pelaku perselingkuhan. Mereka tahu kamu punya hati yang lembut. Mereka tahu kamu mencintai mereka dengan tulus. Dan mereka tahu kamu tidak mau kehilangan. Jadi mereka mainkan celah itu. Setiap kamu mencoba bertanya, mereka tidak menjawab dengan jujur. Mereka justru balik bertanya, kamu tuh percaya nggak sih sama aku? Pertanyaan itu bukan permintaan kepercayaan, itu ultimatum terselubung. Kalau kamu bilang, nggak percaya, kamu dianggap posesif. Kalau kamu bilang, percaya, kamu akan terus dibohongi. Mereka tahu kamu sedang bimbang, tapi mereka tidak peduli. Yang penting baginya adalah menjaga citra dan mengalihkan perhatian dari fakta bahwa ada yang mereka sembunyikan. Padahal dalam hubungan yang sehat, pertanyaan seperti itu tidak dibutuhkan, karena kepercayaan bukan sesuatu yang diminta dengan tekanan, tapi dibangun lewat kejujuran dan konsistensi. Bila seseorang benar-benar tidak bersalah, dia akan menjelaskan, dia akan terbuka, dan dia tidak akan membuatmu merasa bodoh hanya karena kamu merasa cemas. Tapi tukang selingkuh sering bermain bersih di permukaan, sementara menyembunyikan luka di balik layar. Mereka tahu kapan harus bersikap manis, dan kapan harus memutarbalikkan keadaan agar terlihat seperti korban. Mereka menciptakan narasi seolah-olah dirinya lah yang tersakiti. Kepercayaan itu seperti cermin. Sekali retak, tidak bisa kembali utuh seperti semula. Dan jika seseorang benar-benar peduli, mereka tidak akan marah ketika kamu ingin memeriksa cerminnya. Karena dalam hubungan, transparansi bukan beban, tapi kebutuhan dasar untuk tetap bisa merasa aman. Jika dia memang tidak bersalah, dia akan bantu menghapus rasa curigamu, bukan menambahi luka dengan tuduhan balik, dan membuatmu merasa tidak layak dipercaya. Sayangnya, manipulasi sering dibungkus dengan suara tenang, dengan nada tinggi yang dikendalikan, dengan ekspresi kecewa yang dibuat seolah-olah kamu yang menghancurkan semuanya. Padahal dia yang menyimpan rahasia sejak awal. Lama-kelamaan kamu takut bertanya. Kamu belajar untuk diam, karena setiap pertanyaanmu malah berujung pada pertengkaran. Dan kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Kamu masih mencintainya, tapi kamu juga tahu, ada jarak yang tidak bisa kamu jangkau. Dan ada kebenaran yang sengaja ia tutupi. Dia tidak benar-benar ingin kamu percaya. Dia hanya ingin kamu berhenti bertanya, karena selama kamu diam, dia bebas melakukan apapun yang dia mau. Dan cinta sejati tidak pernah mempermalukanmu hanya karena kamu ingin merasa aman. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kepercayaan tidak dibangun dari kalimat penuh tekanan, tapi dari kejujuran yang konsisten dan terbuka. Jika seseorang marah saat kamu ingin tahu,
Mungkin yang ia sembunyikan lebih besar dari yang kamu duga. Kamu tidak salah karena mempertanyakan hal yang terasa janggal. Kamu tidak egois karena ingin kejelasan dalam hubungan. Jangan biarkan rasa sayang membuatmu buta terhadap pola manipulatif yang berulang. Karena cinta sejati tak pernah tumbuh dari kebohongan. Kalau kamu terus merasa bersalah setiap kali ingin bicara, maka ada yang salah. Bukan pada perasaanmu, tapi pada cara dia mempermainkan logikamu. Kamu berhak didengar tanpa dimanipulasi. Dan kamu berhak tahu kebenaran. Meski itu berarti harus melepaskan orang yang tak pernah benar-benar jujur. 3. Aku melakukan ini karena kamu tidak pernah memahami aku. Ini salah satu kalimat manipulatif yang paling licik. Diucapkan dengan nada penuh luka, dengan wajah kecewa yang seolah-olah dia adalah korban. Padahal kenyataannya dia sedang menutupi kesalahan. Kalimat ini terdengar dalam. Terdengar seperti jeritan seseorang yang tak pernah dimengerti. Tapi begitu kamu lihat lebih jauh, itu hanyalah cara untuk menyalahkanmu atas keputusan buruk yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sendiri. Saat seseorang berselingkuh, dia punya dua pilihan: mengakui bahwa dia salah, atau mencari alasan agar kamu terlihat penyebabnya. Kalimat ini digunakan untuk opsi kedua. Alih-alih berkata, "Aku hilaf," mereka memilih berkata, "Aku begini karena kamu yang membuatku begini." Mereka ingin kamu merasa bersalah, padahal luka itu berasal dari perbuatannya sendiri. Bukan kamu yang mendorong dia ke dalam pelukan orang lain, tapi dia yang memilih ke sana, lalu menyalahkanmu agar merasa benar. Dia tahu kamu akan terpukul mendengar kalimat itu, karena sebagai pasangan yang tulus, kamu memang kadang merasa gagal. Gagal memahami, gagal merawat, gagal menjadi cukup. Dan disitulah dia masuk. Dia menyusup ke dalam rasa bersalahmu. Dia menusuk titik lemahnya harga dirimu, lalu menyelipkan racun di balik kata-kata manisnya. "Aku nggak berniat selingkuh, tapi aku kesepian. Aku butuh tempat cerita, dan kamu nggak pernah dengerin. Aku capek selalu jadi yang kuat, tapi kamu nggak ngerti itu." Mungkin sebagian dari yang dia ucapkan ada benarnya. Mungkin kamu memang tidak sempurna, tapi hubungan yang dewasa bukan tentang menyalahkan, melainkan menyampaikan tanpa menyakiti. Dan satu hal yang pasti, perselingkuhan bukan solusi dari kurangnya pemahaman. Jika seseorang merasa tidak dimengerti, dia bisa bicara, dia bisa jujur, bukan malah mencari pelarian di belakang. Masalah dalam hubungan bisa diselesaikan, tapi tidak dengan kebohongan. Ketika seseorang lebih memilih curhat ke orang lain secara diam-diam daripada menyelesaikan dengan pasangannya, itu bukan soal tidak dimengerti, tapi soal tidak punya keberanian untuk terbuka. Dan jika dia memilih jalan selingkuh, itu adalah pilihan yang sadar. Banyak orang merasa tidak dimengerti, tapi tidak semua berkhianat. Kalimat "kamu nggak pernah memahami aku" digunakan untuk memutar realita. Padahal yang tidak mau dipahami justru dirinya sendiri, karena sejak awal dia tidak pernah benar-benar jujur soal kebutuhannya. Kamu bisa saja sudah berusaha menanyakan kabarnya, mendengarkan keluhannya, membelikan makan kesukaannya, menyesuaikan jadwal agar bisa bersamanya. Tapi tetap saja, dia mengaku tidak dimengerti. Kenapa? Karena yang dia kejar bukan pengertian, tapi pelarian yang menyenangkan hati dan egonya. Kamu tidak kurang, kamu hanya sedang dicari-cari kesalahannya, agar dia bisa merasa benar saat menyakitimu. Dan itu bukan cinta, itu manipulasi yang menyamar. Kalau dia benar-benar merasa tidak dimengerti, kenapa tidak bilang sejak awal? Kenapa tidak ajak bicara? Kenapa justru memilih membuka hati pada orang lain? Jangan biarkan dirimu terus-menerus merasa gagal. Kamu bukan penyebab seseorang berselingkuh. Kalau ada yang tidak beres dalam hubungan, maka dua orang harus menyelesaikannya. Bukan satu orang yang menyalahkan, dan satu lagi yang terus menanggung rasa bersalah. Renungan untukmu di poin 3 ini. Jangan pernah merasa bersalah atas kesalahan yang tidak kamu buat.
Seseorang yang dewasa tidak akan menjadikan ketidaknyamanan sebagai alasan untuk berkhianat. Dia akan bicara, bukan menghindar. Dia akan memperbaiki, bukan menyakiti secara diam-diam. Kamu berhak dipahami, tapi kamu juga berhak mendapatkan pasangan yang mau berkomunikasi tanpa menyalahkan. Kalau seseorang memilih pengkhianatan daripada kejujuran, itu bukan kamu yang gagal mencintai, tapi dia yang gagal menjaga komitmen. 4. Itu sudah terjadi di masa lalu. Mengapa kamu terus membahasnya? Kalimat ini sering terdengar dari mulut mereka yang pernah berselingkuh. Diucapkan dengan nada lelah. Seolah mereka sudah menyesal dan ingin lanjut hidup seperti biasa. Tapi di balik kalimat itu, seringkali tersembunyi sebuah tekanan agar kamu cepat-cepat melupakan luka yang belum benar-benar sembuh. Ketika seseorang berkata, itu sudah terjadi di masa lalu, mereka ingin kamu berhenti mengungkit pengkhianatan mereka. Bukan karena mereka benar-benar ingin memperbaiki, tapi karena mereka tidak ingin terus diingatkan bahwa mereka pernah salah. Terdengar masuk akal memang. Kenapa terus melihat ke belakang kalau ingin maju ke depan? Tapi pertanyaannya, apakah semua luka sudah benar-benar disembuhkan? Kalimat ini seringkali bukan ditujukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menghindar dari tanggung jawab. Mereka ingin kamu memaafkan tanpa menjelaskan, melupakan tanpa memproses, dan memulai kembali tanpa menyelesaikan apa yang belum selesai. Masalahnya, luka dari pengkhianatan tidak pernah ringan. Itu bukan goresan kecil. Itu adalah sobekan besar pada rasa percaya. Dan rasa percaya tidak bisa dibangun dengan kalimat pengalihan. Ketika kamu membahas masa lalu, itu bukan berarti kamu ingin menyalahkan terus-menerus, tapi karena kamu masih mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kamu harus menerima semua itu begitu saja. Seringkali mereka tidak sadar bahwa lukamu masih basah. Mereka hanya ingin fokus pada perasaan mereka yang tak nyaman, tanpa peduli bahwa kamu harus menanggung trauma sendirian. Padahal yang paling berdarah adalah kamu. Mereka berkata, itu sudah berlalu. Tapi bagaimana bisa kamu percaya hari ini kalau kemarin saja belum pernah dijelaskan dengan jujur? Bagaimana bisa kamu tersenyum sekarang kalau bayangan pengkhianatan masih menghantui setiap malam? Seseorang yang benar-benar menyesal tidak akan memintamu untuk segera melupakan. Dia akan sabar ketika kamu ingin bicara dan tidak akan marah ketika kamu sedang rapuh. Tapi manipulatif tidak begitu. Mereka menekanmu secara halus. Apa kamu gak capek terus bahas ini? Atau kamu memang gak mau move on? Kamu pun mulai ragu. Apakah aku terlalu keras? Apakah aku kurang memaafkan? Apakah aku yang justru jadi masalahnya sekarang? Padahal kamu hanya butuh validasi. Kamu hanya ingin tahu bahwa kamu berhak merasa hancur, dan kamu tidak seharusnya dipaksa cepat sembuh oleh orang yang menyebabkan lukanya. Pengkhianatan bukan hal kecil yang bisa dilupakan dalam semalam. Ada kepercayaan yang runtuh, dan ada rasa takut yang tak pernah hilang sepenuhnya. Jadi ketika kamu ingin membahasnya, itu bukan karena kamu ingin menyakiti, tapi karena kamu ingin dimengerti. Karena luka yang tidak dibicarakan seringkali tumbuh menjadi kemarahan yang dalam. Kalimat seperti ini membuatmu merasa bersalah karena belum bisa sembuh. Padahal yang seharusnya merasa bersalah adalah dia yang dulu menciptakan retakan dalam hubungan, lalu sekarang terganggu karena kamu belum bisa pura-pura baik-baik saja. Orang yang mencintai tidak akan memaksamu melupakan sebelum kamu siap. Dia akan mendengarkan berulang kali, meski topiknya sama, karena baginya menyembuhkanmu lebih penting dari kenyamanannya sendiri. Tapi kalau dia justru merasa risih ketika kamu mulai jujur, maka bisa jadi dia tidak benar-benar berubah. Dia hanya ingin kamu diam, agar dia bisa merasa bersih tanpa benar-benar bertanggung jawab. Renunganku untukmu di poin 4 ini. Masa lalu memang tak bisa diubah, tapi dampaknya masih bisa terasa sampai hari ini. Jangan biarkan seseorang memintamu untuk melupakan luka yang belum pernah benar-benar dijahit. Kamu berhak sembuh dengan cara dan waktumu sendiri.
Jika seseorang mencintaimu dengan tulus, dia akan menatap lukamu tanpa mengeluh. Dia akan mendengar ceritamu meski itu menyakitkan bagi ego mereka. Karena cinta sejati bukan ingin cepat selesai, tapi siap berjalan pelan bersamamu sampai benar-benar sembuh. 5. Dia hanya teman lama. Kamu terlalu berlebihan menanggapi. Kalimat ini sering terdengar ringan, seolah tidak ada yang salah. Seolah kamu hanya membesar-besarkan sesuatu yang seharusnya biasa saja, tapi justru disitulah letak permainannya. Di balik kesan santai dan tak berdosa, ada upaya mengalihkan fokus dari sikap yang tidak wajar. Ini bukan tentang cemburu buta, tapi tentang perasaan yang wajar muncul ketika batas-batas hubungan tidak dihargai. Ketika seseorang berkata, dia hanya teman lama, lalu bertindak seolah kamu tak berhak mempertanyakan kedekatannya dengan orang itu, maka yang sedang mereka lakukan bukan menjelaskan, tapi menolak akuntabilitas. Mereka tidak berusaha menenangkan hatimu, mereka sedang memutarbalikkan kenyataan agar kamu merasa bersalah karena mencurigai. Padahal, yang kamu lakukan hanyalah menanggapi sinyal yang mengganggu perasaanmu. Kalimat ini adalah bentuk manipulasi halus. Kamu dibuat merasa terlalu sensitif. Kamu dianggap tidak dewasa karena mempertanyakan komunikasi yang terlalu intens, pertemuan yang terlalu sering, atau keakraban yang melampaui batas wajar. Semua itu dibungkus dengan kata berlebihan, padahal sebenarnya kamu hanya ingin tahu apakah posisimu sebagai pasangan masih dihargai sepenuhnya atau tidak. Disinilah manipulasi bekerja. Mereka tidak membantah fakta. Mereka tidak memberi bukti bahwa kamu salah. Tapi mereka menyerang persepsimu. Mereka menuding emosimu sebagai masalah, bukan perilaku mereka sendiri. Dan akhirnya kamu mulai ragu, apakah benar kamu yang salah? Apakah kamu terlalu posesif? Padahal sebenarnya, kamu hanya sedang mempertahankan harga dirimu agar tidak diinjak diam-diam. Ketika seseorang terlalu sibuk menyelamatkan teman lamanya dari pertanyaan-pertanyaan yang sehat dalam hubungan, itu bisa jadi pertanda mereka menyembunyikan niat lain. Karena orang yang tulus akan berusaha membuat pasangannya merasa aman, bukan malah memojokkan dan mempermalukan. Mereka akan membuka ruang komunikasi, bukan membungkam dengan label berlebihan. Perselingkuhan jarang diawali dengan pengkhianatan langsung. Ia dimulai dari wilayah abu-abu, dari komunikasi yang disembunyikan, dari alasan yang dibenarkan berulang kali, dari keakraban yang tidak wajar tapi terus dilindungi dengan kata-kata manis seperti teman lama. Seseorang yang tidak punya niat bermain api tak akan keberatan ketika kamu menyalakan lampu dan meminta kejelasan. Dan jangan salah, kadang teman lama ini memang bukan sekadar teman. Kadang mereka adalah masa lalu yang belum selesai atau masa depan yang diam-diam sedang disiapkan di belakangmu. Dan kamu tahu itu, kamu bisa merasakannya. Naluri jarang salah, tapi kamu terlalu sering dibungkam oleh kalimat manipulatif seperti ini. Kamu mulai menahan diri, kamu mulai memilih diam, kamu takut dianggap lebay. Padahal, diam itulah yang perlahan mengikis kepercayaanmu, bukan hanya pada pasanganmu, tapi juga pada penilaianmu sendiri. Kamu tidak berlebihan ketika merasa cemburu, jika yang kamu lihat adalah perilaku yang tidak konsisten. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kadang, yang kamu butuhkan bukan klarifikasi panjang, tapi cukup kejelasan yang membuatmu merasa tenang. Jika dia lebih sibuk melindungi temannya daripada perasaanmu, mungkin kamu bukan lagi prioritas, hanya cadangan yang sedang dipertahankan. Kalau setiap kali kamu bicara, kamu disalahkan. Kalau setiap kali kamu jujur, kamu dikatakan terlalu berlebihan, maka kamu sedang berada dalam hubungan yang menolak bertumbuh dan malah memelihara kebohongan dengan dalih kenyamanan. Cinta yang sehat tidak membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri terus-menerus. Ia memberi ruang aman, bukan tekanan untuk selalu memaklumi. Kamu berhak atas kejujuran, bukan 1000 alasan yang meragukan. Kamu berhak tahu kebenaran, bukan digantung dalam ketidakjelasan. Jangan biarkan kata teman lama jadi dalih untuk meremehkan lukamu. Kalau kamu terus diminta mengabaikan rasa tak nyaman demi kelangsungan hubungan, ingat, yang kamu pertahankan bukan cinta, tapi manipulasi.
6. Kamu juga tidak sempurna, jadi jangan terus menghakimi aku. Salah satu bentuk manipulasi paling halus adalah ketika seseorang mengalihkan fokus dari kesalahan mereka dengan menunjuk balik ke kelemahanmu, alih-alih bertanggung jawab atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Mereka malah membandingkannya dengan kekurangan kecil yang kamu punya. Mereka tidak menyangkal perbuatannya, tapi mereka menyamakan antara perselingkuhan dan kekurangan biasa, seolah-olah lupa bahwa berbohong menghancurkan kepercayaan, dan mengkhianati cinta bukanlah kesalahan sepele yang bisa disejajarkan. Ucapan ini muncul saat kamu mulai menggugat kejelasan. Ketika kamu menuntut kejujuran dan bertanya kenapa semua ini terjadi, alih-alih menjawab dengan hati yang jujur, mereka malah menyerang balik seolah kamu tak punya hak untuk kecewa. Kamu yang terluka dituduh sebagai hakim, padahal kamu hanya ingin penjelasan yang adil. Mereka memutarbalikkan posisi, dari pelaku menjadi korban, dari pengkhianat menjadi yang merasa diserang. Kalimat ini bukan sekadar defensif. Ini adalah bentuk penghindaran tanggung jawab yang klasik. Dengan mengatakan kamu tidak sempurna, mereka berharap kamu diam dan menerima rasa sakit itu sebagai hal yang wajar. Padahal kamu tidak sedang menuntut kesempurnaan. Kamu hanya menuntut kesetiaan. Kamu tidak minta mereka jadi malaikat. Kamu hanya ingin mereka tidak berdusta dan bermain dua wajah. Dalam relasi yang sehat, kesalahan dibahas dengan empati dan niat untuk berubah, bukan dengan menyudutkan pasangan, apalagi dengan membungkamnya agar tidak bisa bicara tentang luka yang nyata. Kalimat itu juga sering disampaikan dengan nada datar, tapi menyimpan maksud menusuk. Mereka ingin kamu merasa bersalah karena berani kecewa. Mereka ingin kamu merasa berdosa karena menuntut kejelasan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, mereka menggunakan kesalahan masa lalumu yang sudah kamu akui untuk membenarkan kesalahan mereka yang baru saja dilakukan. Itu bukan logika cinta, itu logika manipulatif. Tak ada manusia yang sempurna, itu benar. Tapi tidak semua kesalahan berada di level yang sama. Mengirim pesan rahasia, menyembunyikan pertemuan, dan merawat hubungan gelap tidak bisa disamakan dengan salah paham atau telat pulang. Kalimat ini dipakai untuk menciptakan rasa tidak layak dalam dirimu, agar kamu merasa tidak berhak marah, agar kamu ragu dengan nilai diri sendiri, agar kamu tetap diam meski hatimu hancur. Dan ketika kamu mulai diam, mereka merasa menang. Mereka pikir taktiknya berhasil, bahwa kamu akhirnya percaya bahwa luka ini adalah kesalahanmu juga. Padahal kenyataannya tidak. Perasaanmu valid, kemarahanmu punya alasan, dan kecewamu berasal dari fakta, bukan imajinasi. Kamu berhak kecewa, meskipun kamu tidak sempurna. Kamu tetap pantas dicintai dengan jujur, meski kamu punya kekurangan sebagai manusia. Kalimat manipulatif ini juga menciptakan ilusi setara, seolah-olah hubungan hancur karena sama-sama salah. Padahal kalau ditelusuri, kamu hanyalah korban dari seseorang yang tidak tahu diri. Dan saat kamu memaafkan, mereka menganggap itu tanda bahwa kamu lemah. Mereka tidak melihatnya sebagai kebaikan, tapi sebagai peluang untuk mengulang lagi kesalahan yang sama. Jangan biarkan itu terjadi. Tegakkan batas yang jelas. Tidak semua kekurangan bisa dipakai sebagai alasan untuk melukai dan menghancurkan kepercayaan. Kalau seseorang benar-benar menyesal, dia akan bicara dengan rendah hati, bukan menyalahkan, bukan menyerang, tapi membuka hati dan menerima akibatnya dengan jujur. Dan jika seseorang benar-benar mencintaimu, mereka tak akan memakai luka lamamu untuk menutupi dosa barunya. Mereka akan berusaha memperbaiki, bukan bersembunyi. Mereka akan jujur, bukan memutar balik realita. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kalau kamu terus dipersalahkan atas luka yang bukan kamu buat, mungkin saatnya kamu bangun dari mimpi buruk itu. Karena cinta sejati tak akan memanipulasi logikamu, dan tak akan menyamakan kekurangan kecil dengan pengkhianatan yang besar. Jangan biarkan dirimu diyakinkan bahwa kamu tak layak kecewa. Jangan biarkan dirimu percaya bahwa kamu harus menerima semuanya demi cinta. Karena cinta yang tulus
tidak menuntutmu menghapus akal sehat demi mempertahankan hubungan. Kadang, kamu harus berani pergi agar harga dirimu tetap utuh. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih jujur. Jangan tunggu sampai luka itu membusuk dan menghilangkan siapa dirimu. Jangan tunggu sampai kamu lupa bagaimana rasanya dihargai. Kamu boleh memberi maaf, tapi bukan berarti merupakan harga diri. Karena ketulusan tidak lahir dari tekanan, tapi dari kesadaran. 7. Katanya ingin aku jujur, tapi saat aku jujur malah dimarahi. Kalimat ini terdengar seperti pembelaan, tapi di baliknya sering tersembunyi taktik untuk memutar balik kesalahan. Seolah-olah mereka adalah korban karena sudah jujur. Padahal kejujuran mereka bukan datang sejak awal, melainkan setelah rahasia terbongkar. Pernyataan ini bisa terdengar seperti bentuk transparansi, namun sayangnya sering digunakan untuk menghindari tanggung jawab. Mereka ingin kita menghargai kejujurannya, tapi lupa bahwa luka yang ditinggalkan tetap nyata dan menyakitkan. Yang menyakitkan bukan hanya pengkhianatannya, tapi juga keberaniannya membalikkan fakta. Mereka tak bertanya bagaimana rasanya dikhianati, tapi malah sibuk merasa tak dimengerti saat kita kecewa. Jujur setelah ketahuan bukanlah kejujuran. Itu hanyalah bentuk keterpaksaan. Dan menyalahkan reaksi kita saat tahu kebenarannya adalah bentuk manipulasi paling licik. Ucapan itu bisa terdengar masuk akal, namun dalam kenyataannya sering dipakai untuk menuntut empati yang tidak seimbang. Mereka ingin dimaklumi karena sudah jujur, tapi tak pernah benar-benar peduli pada kerusakan yang mereka timbulkan. Mereka menuntut kita dewasa saat menanggapi kebenaran, namun mereka sendiri memilih cara yang paling tidak dewasa saat berkhianat. Mereka ingin kita tenang dan rasional, padahal luka tak bisa disembuhkan dengan logika semata. Saat pasangan berkata, katanya ingin aku jujur, tapi malah dimarahi, mereka sedang menutup pintu untuk diskusi yang sehat. Karena dengan kalimat itu, kita yang disalahkan atas reaksi kita sendiri. Padahal marah adalah reaksi wajar ketika dikhianati. Kita bukan sedang membalas dendam. Kita sedang jujur pada rasa sakit kita sendiri. Namun manipulasi seperti ini sering membuat kita merasa bersalah. Seolah-olah ekspresi emosi kita adalah kesalahan, bukan pengkhianatannya. Kita dipaksa menerima kebenaran dalam kondisi terburuk. Kita diminta bersikap bijak atas luka yang bukan kita ciptakan. Dan ketika kita menangis, mereka bilang kita terlalu emosional. Padahal yang berkhianat bukan kita. Mereka ingin penghargaan karena sudah bicara jujur, tapi tak pernah benar-benar bertanggung jawab atas semua kebohongan sebelumnya. Dan saat kita bicara soal luka, mereka menuduh kita mengungkit-ungkit masa lalu. Inilah cara pelaku membuat kita tampak seperti penyebab keributan. Mereka tidak sungguh-sungguh minta maaf. Mereka hanya ingin suasana kembali tenang. Bukan karena mereka menyesal, tapi karena mereka ingin lepas dari tekanan emosional. Dalam dinamika yang sehat, kejujuran tidak datang setelah kebohongan terbongkar. Kejujuran datang sebagai landasan dari kepercayaan. Tapi dalam hubungan yang toksik, kejujuran dipakai sebagai alat pertahanan, bukan sebagai dasar perbaikan. Mereka tahu bahwa kalimat seperti ini akan menggoyahkan batas kita, akan membuat kita ragu untuk mengekspresikan kekecewaan, akan membuat kita mempertanyakan apakah kita terlalu keras. Padahal kita hanya manusia yang ingin dihargai. Manipulasi semacam ini seringkali memaksa korban untuk beradaptasi dengan luka, untuk menerima kebohongan demi menjaga hubungan tetap utuh. Tapi hubungan yang dipertahankan dengan menyalahkan korban hanyalah bom waktu yang menunggu meledak. Renungan untukmu di poin 7 ini. Dalam hubungan yang sehat, kejujuran bukanlah senjata untuk membungkam rasa sakit pasangan. Kejujuran harus datang dari niat tulus, bukan sekadar respons karena ketahuan. Kalau seseorang marah saat kamu jujur, tanyakan dulu, kenapa kamu baru jujur setelah semuanya terbongkar? Rasa marah bukan tanda ketidakdewasaan, tapi bentuk alami dari luka yang dipicu oleh pengkhianatan. Jika dia tak bisa menerima konsekuensi dari keputusannya sendiri,
maka kejujurannya tak lebih dari sekadar strategi bertahan. Bukan tanda bahwa dia peduli, melainkan bukti bahwa dia hanya ingin keluar dari masalah tanpa kehilangan kamu. Jangan biarkan emosimu dipelintir. Jangan minta maaf karena merasa kecewa, karena yang berkhianat bukan kamu, dan rasa sakitmu tidak butuh pembenaran. 8. Kalau terus begini, aku bisa merasa lelah dan menjauh. Kalimat ini terdengar seperti keluhan yang wajar, seperti ekspresi kejujuran dari seseorang yang merasa hubungan mulai menekan. Tapi ketika diucapkan oleh seseorang yang ketahuan berselingkuh, konteksnya berubah total. Bukan lagi tentang kejujuran, melainkan bentuk manipulasi yang halus namun tajam. Alih-alih membahas kesalahan yang sudah jelas, yaitu perselingkuhan, mereka malah membalikkan narasi. Kamu yang tersakiti malah dianggap sebagai penyebab kelelahan mereka. Seakan-akan luka yang kamu rasakan justru merepotkan mereka. Kalimat ini punya fungsi utama, mengalihkan fokus dari pelanggaran mereka. Alih-alih dimintai pertanggungjawaban, mereka justru menciptakan tekanan emosional. Kamu bertanya karena ingin kejelasan, mereka anggap itu sebagai interogasi. Kamu menangis karena kecewa, mereka bilang kamu drama. Kamu mencoba mencari kebenaran, mereka merasa ditekan. Inilah bentuk manipulasi emosional yang sangat licik, karena pelaku tidak lagi minta maaf, tidak lagi introspeksi. Mereka malah meletakkan bom waktu emosional di dalam benakmu, agar kamu berpikir, jangan terlalu marah, nanti dia capek dan pergi. Dengan gaya bicara seolah-olah lelah, mereka menyamakan dominasi. Mereka tahu kamu masih peduli, masih takut kehilangan, dan itulah yang mereka manfaatkan dengan ancaman halus seperti ini. Karena dengan ancaman seperti itu, kamu akan menurunkan suara, menekan rasa. Kamu jadi menjaga perasaan orang yang telah melukai kamu. Kamu yang seharusnya berhak marah, justru merasa bersalah. Kamu yang ingin kebenaran, malah dianggap mempersulit. Sampai akhirnya kamu diam dan mereka menang. Ketika seseorang berselingkuh, mereka telah membuat pilihan untuk mengkhianati dan meninjak kepercayaan yang kamu bangun. Tapi kalimat seperti ini membuat seolah-olah kamulah yang berlebihan, padahal kamu hanya bereaksi sesuai luka yang mereka ciptakan. Manipulasi jenis ini tidak berteriak, tidak kasar, tidak frontal, tapi ia menciptakan tekanan psikologis yang dalam. Kamu mulai mempertanyakan emosi sendiri. Kamu mulai ragu, apa aku terlalu keras padanya? Inilah tujuan sebenarnya dari kalimat itu, untuk mengubah posisi mereka dari pelaku menjadi korban, agar mereka tidak perlu bertanggung jawab atas apapun, dan cukup mengeluh untuk membuatmu merasa bersalah. Jika kamu menuruti tuntutan seperti ini, kamu sedang diajari satu hal, bahwa perasaan mereka lebih penting dari lukamu, bahwa kamu harus diam demi menjaga hubungan. Padahal hubungan yang sehat tidak bertumpu pada ancaman emosional. Kelelahan yang mereka katakan bisa jadi hanyalah alasan agar mereka bisa keluar dari situasi tanpa terlihat salah, agar mereka bisa bebas tanpa perlu menyelesaikan luka yang ditinggalkan, agar mereka bisa meninggalkanmu dan tetap merasa jadi orang baik. Mereka takut kehilangan? Tidak juga. Mereka hanya takut terlihat buruk saat pergi. Jadi mereka mulai membentuk narasi bahwa mereka lelah, bahwa kamu sulit, bahwa ini semua terlalu berat. Namun ingat, cinta tidak mengenal manipulasi. Jika dia benar-benar lelah, dia akan bicara dengan jujur dan terbuka, bukan lewat sindiran yang membuatmu merasa bersalah, dan bukan dengan menyalahkan reaksimu atas pengkhianatan yang mereka buat. Renunganku untukmu di poin 8 ini. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh mencintaimu, tapi ingin terus diperlakukan seolah mereka pantas dicintai tanpa syarat. Mereka mengeluh tentang kelelahan, padahal kaulah yang paling lelah. Tapi mereka terlalu sibuk mencuci tangan dan menyebut itu jujur. Jangan biarkan kata-kata halus membuatmu merasa bersalah atas lukamu sendiri. Kamu bukan beban, kamu hanya manusia yang ingin dimengerti. Dan kamu tidak pernah salah karena berani menuntut kejelasan. Yang salah adalah mereka yang takut bertanggung jawab atas luka yang mereka buat. Hubungan bukan soal siapa yang paling banyak menahan diri,
Bukan soal siapa yang pandai meredam tangis demi menjaga ilusi cinta, tapi soal keberanian untuk jujur dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Kalau itu tidak ada, yang kamu pertahankan hanya rasa takut, bukan cinta. Jika seseorang berkata, "Aku bisa menjauh kalau terus begini," maka biarkan mereka pergi. Jika mereka hanya ingin tinggal saat kamu diam, kamu pantas untuk dicintai tanpa diancam secara emosional. 9. Hubungan kami sudah selesai, tapi kami masih berkomunikasi baik sebagai teman. Ada satu kalimat yang terdengar manis di permukaan, tapi menyimpan duri di balik kata-katanya. Hubungan kami sudah selesai, tapi kami masih berkomunikasi baik sebagai teman. Sekilas terdengar dewasa dan wajar, tapi dalam konteks perselingkuhan, kalimat ini jadi sangat beracun. Karena bagi banyak pelaku selingkuh, hubungan yang katanya sudah selesai itu seringkali hanya selesai di bibir, tapi belum selesai di hati, belum selesai di komunikasi diam-diam, belum selesai di pesan malam hari dan perhatian tersembunyi. Mereka masih menyimpan koneksi, masih membuka ruang komunikasi, masih memberi dan menerima perhatian, masih mengizinkan orang dari masa lalu hadir di ruang emosinya. Padahal, komunikasi yang katanya hanya sebagai teman, itu seringkali adalah pintu belakang. Pintu untuk kembali saat hubungan utama sedang goyah. Pintu untuk menjaga cadangan agar tak benar-benar kehilangan. Pintu untuk tetap memegang dua sisi tanpa komitmen yang utuh. Kalimat itu digunakan sebagai pembelaan agar kamu tidak curiga, agar mereka tetap terlihat sopan, terbuka, dan dewasa. Padahal, mereka sedang menyembunyikan benih keintiman yang belum selesai. Dan jika kamu berani bertanya atau menunjukkan ketidaknyamanan, mereka akan balik menyalahkanmu dengan nada merendahkan seperti, "Kamu terlalu cemburuan," atau "Masa aku nggak boleh berteman?" Mereka memutarbalikkan realitas, menggiring narasi seolah kamu yang tidak dewasa, padahal sebenarnya mereka yang bermain api, tapi menyuruhmu untuk tahan panasnya. Jika hubungan itu benar-benar selesai, kenapa masih ada komunikasi yang disembunyikan? Kenapa masih disimpan erat seperti harta? Kenapa kamu sebagai pasangan yang sah tidak pernah tahu isi pesannya? Inilah celah paling sering dimanfaatkan oleh tukang selingkuh. Mereka tak mau melepas satu, tapi juga tak ingin benar-benar memilih. Jadi mereka gunakan dalih, hanya teman, untuk mempertahankan dua dunia, sambil terus menuntut pengertian darimu. Kamu bisa menunggu dan percaya, tapi jangan buta saat hatimu sedang dicurangi. Komunikasi itu bukan soal teks atau telepon, tapi tentang batas yang dilanggar dengan sadar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka paham itu membuatmu tidak nyaman, tapi mereka juga tahu bahwa dengan satu kalimat, "Kami cuma teman," semuanya akan tampak netral. Jangan tertipu. Selingkuh tidak selalu soal tubuh, tapi bisa terjadi dalam bentuk perhatian, koneksi emosional, dan loyalitas yang terpecah. Komitmen sejati bukan hanya soal tidak tidur dengan orang lain, tapi tentang menjaga hatimu tetap eksklusif untuk satu orang. Dan saat seseorang masih membuka akses kepada masa lalu, dia sedang mengkhianati masa kini tanpa merasa bersalah. Kamu berhak menuntut kejelasan, berhak mengatur batas, berhak menolak skenario abu-abu yang menyakitkan, karena cinta yang sehat tidak menyimpan rahasia yang berdalih. Teman, jika mereka benar-benar ingin menebus kesalahan, mereka akan bersedia memutus akses masa lalu, bukan menyembunyikan di balik nama pertemanan, dan bukan menyuruhmu untuk pura-pura tidak merasa sakit. Jika kamu terus dibiarkan merasa tidak aman, terus dijebak dalam dilema antara percaya dan waspada, terus dibuat merasa cemburu adalah kesalahan, maka kamu bukan sedang menjalani cinta, tapi sedang dihukum oleh ilusi setia. Renungan untukmu di poin 9 ini. Hubungan yang sehat dibangun di atas kepercayaan, bukan di atas rahasia. Jika seseorang bilang mantannya cuma teman, tapi kamu disembunyikan dari percakapan itu bukan pertemanan, itu potensi pengkhianatan. Dan kamu berhak tahu kenyataannya, tanpa dibungkam oleh kata lebay. Jangan biarkan kata "kami hanya teman"
merampas ketenanganmu. Jika hatimu mulai tak tenang, itu bukan tanpa alasan. Kadang intuisi tahu lebih dulu daripada bukti, dan kamu berhak mendengarkan perasaanmu sendiri. Kamu tidak minta dikekang, kamu hanya minta dihormati. Kamu tidak melarang pertemanan, kamu hanya minta kejelasan. Kamu tidak takut mantannya, kamu hanya takut hatimu disisihkan. Dan semua itu wajar. Dalam hubungan yang sehat, kalau dia sungguh-sungguh memilihmu, dia akan berani menutup pintu masa lalunya. Bukan hanya di ucapan, tapi juga di tindakan. Dan kalau dia terus membuka komunikasi dengan alasan yang tak masuk akal, maka mungkin kamu harus mulai memilih untuk menjaga dirimu sendiri. 10. Aku sayang kamu, tapi aku sedang bingung dengan perasaanku sendiri. Kalimat ini terdengar lembut, terdengar jujur. Tapi seringkali, kalimat seperti ini hanyalah kabut tipis yang sengaja ditebar untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. Orang yang benar-benar sayang tidak akan membiarkanmu digantung tanpa arah. Mereka tidak akan menyuruhmu menunggu, sambil mereka menyelami kebingungan di tempat lain, bersama orang lain. Kebingungan itu bukan alasan. Kebingungan itu tak bisa dijadikan tameng. Apalagi ketika sudah ada hatimu yang dilibatkan, dan waktumu yang dihabiskan hanya untuk menunggu kejelasan. Seringkali, mereka bilang sedang bingung, tapi diam-diam sudah punya satu pilihan. Mereka hanya belum siap kehilangan kenyamanan yang kamu berikan, meski hatinya mungkin sudah mulai berpaling. Ini bukan tentang bingung memilih. Ini tentang ingin tetap punya dua tempat untuk pulang. Satu yang memberikan rasa aman, satu lagi yang memberikan rasa penasaran. Orang yang sedang bingung seharusnya menarik diri, bukan malah membuatmu terseret dalam ketidakpastian. Tapi kenyataannya, mereka justru ingin kamu tetap di sana sebagai cadangan. Sayang yang diucapkan sambil menggantungkan status bukanlah rasa yang tulus. Itu hanya jebakan emosional agar kamu merasa bersalah bila suatu hari memutuskan pergi. Mereka tahu kamu orang baik, mereka tahu kamu penyabar, dan mereka tahu kamu rela menunggu. Meski hatimu perlahan mulai kelelahan sendiri, lama-lama kamu bukan lagi pacar, tapi lebih mirip pelarian. Kapan butuh kamu dicari, tapi kalau sedang nyaman di tempat lain, kamu dilupakan. Kalimat, aku sedang bingung, jadi kartu bebas untuk tidak bertanggung jawab atas luka yang mereka timbulkan. Karena dengan dalih belum pasti, mereka merasa sah untuk tidak memberi kejelasan. Dan kamu terjebak dalam ruang abu-abu yang melelahkan. Tak bisa marah karena statusnya belum jelas, tapi juga tak bisa tenang karena hatimu sudah terlalu dalam. Kalau mereka memang benar-benar tulus, mereka akan menyelesaikan dulu masa lalu, mengosongkan ruang di hatinya, baru datang ke kamu dengan perasaan yang utuh. Tapi kalau mereka datang sambil bingung, sambil menyimpan luka atau hubungan yang belum selesai, kamu hanya akan jadi alat pelampiasan untuk menutupi kehampaan yang mereka rasakan sendiri. Mereka sedang tidak mencari cinta, mereka hanya tidak ingin sendiri. Dan kamu, tanpa sadar, sedang diubah jadi tambalan emosional untuk menambal perasaan mereka yang belum pulih. Kalimat seperti ini, jika tak kamu sadari, akan membuatmu berputar dalam hubungan semu yang terlihat dekat, tapi tak pernah benar-benar jadi nyata. Yang terlihat hangat, tapi tak pernah bisa jadi rumah. Kamu berhak mendapat kepastian, bukan dijadikan pilihan. Kamu layak dicintai sepenuhnya, bukan setengah-setengah karena katanya bingung. Mereka bilang bingung, padahal bisa jadi sedang bermain hati di dua sisi. Mereka bilang sayang, tapi tak pernah benar-benar memilih kamu sepenuhnya. Jangan terpikat pada kata manis yang tak dibarengi aksi nyata. Sayang itu bukan tentang keraguan, tapi tentang keberanian untuk memilih dan menetap. Meski ada banyak godaan di luar sana, kalau mereka masih bingung, berarti mereka belum siap mencintaimu. Dan kamu tidak wajib menunggu seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, karena kamu bukan tempat transit perasaan. Berhenti meyakini bahwa cinta itu selalu tentang menunggu. Kadang cinta yang sehat justru tahu kapan harus mundur.
Karena menunggu seseorang yang tidak pasti hanya akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Renungan untukmu di poin 10 ini. Jangan biarkan kata sayang membutakanmu, kalau di baliknya hanya ada ketidakpastian dan ego. Cinta yang benar tidak membuatmu bertanya-tanya terus, tapi membuatmu merasa aman dan dihargai. Kalau mereka benar-benar bingung, mereka seharusnya pergi membereskan dirinya terlebih dahulu, bukan menyeretmu dalam lingkaran gamang, lalu menyalahkanmu saat kamu lelah. Cinta itu bukan permainan tarik ulur, bukan tentang menggantung hati orang lain demi kenyamanan sendiri. Jika kamu terus berada dalam hubungan yang menggantung, lama-lama kamu akan kehilangan kepercayaan pada cinta itu sendiri. Lepaskan dia yang tak tahu arah, karena kamu berhak dicintai dengan jelas. Dengan hati yang utuh, bukan hati yang setengah tertinggal di tempat lain. Itulah tadi 10 kalimat manipulatif yang sering dipakai tukang selingkuh. Kata-kata yang terdengar biasa, tapi penuh agenda tersembunyi. Jangan biarkan kata-kata mereka mengaburkan logikamu, karena luka yang paling dalam sering dimulai dari kata yang tak kita lawan. Kalau kamu merasa cocok dengan salah satu kalimat tadi, itu bukan kebetulan, itu peringatan. Dan mungkin inilah waktunya kamu membela dirimu sendiri, karena cinta yang sehat nggak butuh manipulasi. Jangan lupa untuk share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin juga sedang dihadapkan pada hubungan yang membingungkan. Bantu mereka sadar lewat satu video yang bisa membuka mata. Keadaan yang mereka butuh cuma validasi bahwa mereka tidak gila. Klik like kalau kamu merasa tercerahkan. Subscribe agar kamu nggak ketinggalan video reflektif seperti ini. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak kelewatan update harian. Aku akan siap upload tiap hari jam 7 malam untuk menemani kamu dalam perjalanan menjadi lebih bijak. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Dan sampai ketemu di video besok.